خلق الإنسان وعلمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإحسان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المنزل عليه القرآن. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا طه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميزان. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أوصيكم بنفسي واتقوا الله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئات الحسنات تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyarul hadirin, jemaah salat Jumat Masjid Ali Ba'lawi yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, yang paling utama dan yang harus paling diutamakan, yaitu telah kata yang pantas, yang cocok, yang layak, yang harus kita lafazkan, yang harus kita ungkapkan, yang harus kita sanjungkan, melainkan kalimat alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai daripada macam nikmatnya. Salah satunya itu nikmat hidayah, taufik, inayah dan ma'unahnya, yang mana jika bukan karena semua itu rasanya mustahil kita semua dapat berkumpul di Masjid Ali Ba'lawi ini untuk melaksanakan salat Jumat secara berjemaah. Kemudian nikmat yang Allah berikan kepada kita yang paling besar yaitu nikmat Islam. Kemudian nikmat yang Allah berikan kepada kita salah satunya itu menjadikan kita umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, umat yang khusus, yang semuanya Allah khususkan untuk umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Saking khususnya kita sebagai umatnya Rasulullah, umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, umatnya Sayyidina Taha al-Mustafa Muhammad, sampai hari pun Allah ciptakan hari yang khusus, Allah khususkan untuk umat yang khusus, yaitu umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu pada hari Jumat yang kita rasakan saat ini. Yang mana kata Rasulullah SAW, siapa di antara umatku yang beribadah pada hari Jumat yang mulia ini, di Sayyidul Ayyam ini, walaupun ibadahnya sedikit, walaupun ibadahnya tidak banyak, tapi di sisi Allah itu lebih baik, lebih afdal, lebih utama dibandingkan ibadahnya Bani Israil yang selama 30 tahun. Karena kenapa? Dulu di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Musa mendaki bukit Tursina untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala sudah sampai di puncaknya, Nabi Allah Musa melihat di belakang di balik bukit tersebut ada segerombolan kaum daripada Bani Israil yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Nabi Musa, "Ya Allah, sudah berapa lama kaum ini beribadah kepadamu ya Allah?" Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Kaum ini telah beribadah kepadaku selama 30 tahun." Beruntungnya ia ya Allah, kata Nabi Musa. Berapa beruntungnya dia telah beribadah kepadamu selama 30 tahun. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Ya Nabi, wahai nabiku, ada lagi yang lebih beruntung daripada kaum ini. Ada lagi yang lebih beruntung daripada sekelompok ini. Siapa itu hai ya Allah?" Yaitu umatnya Nabi terakhir, umatnya Muhammad SAW. Yang mana ada satu hari yang aku khususkan untuk mereka, yang mana jikalau mereka beribadah pada hari tersebut, meskipun ibadahnya hanya 2 rakaat, meskipun ibadahnya hanya sedikit, tapi di sisiku lebih baik daripada 30 tahun ibadahnya kelompok ini. Hari apa itu hai ya Allah? Kata Nabi Allah Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, hari tersebut ialah Yaumul Jumat, hari Jumat. Hadirin jemaah,
Salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hari-hari yang lain yang dikhususkan untuk nabi-nabi yang lain, seperti hari Sabtu Allah khususkan untuk Nabiullah Musa dan umatnya Nabi Musa. Hari Ahad Allah khususkan untuk Nabiullah Isa dan umatnya Nabi Isa. Hari Senin Allah khususkan untuk Nabiullah Ibrahim dan umatnya Nabiullah Ibrahim. Tapi semua itu tak terkhusus, tak sebanding daripada hari Jumat yang disebut Sayyidul Ayyam, yaitu raja daripada raja-rajanya hari. Makanya ketika Bilal berkata, Inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa hidul fuqara wa aidul masakin, sungguhnya hari Jumat itu hari raja daripada raja-raja hari yang lain. Wa hidul fuqara, menjadi hari hajinya bagi orang-orang yang fakir. Wa aidul masakin, dan menjadi hari raya bagi orang-orang yang miskin. Semoga apa-apa yang Allah berikan, baik nikmatnya ataupun rahmatnya, bisa kita jaga dan tetap Allah berikan tersebut dengan caranya kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada seorang nabi yang agung, yang mana keagungannya melebihi segala sesuatu yang agung kecuali keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia, yang mana kemuliaannya melebihi segala sesuatu apapun dalam semesta ini yang mulia, melainkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang kebesarannya melebihi segala sesuatu yang besar kecuali kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang enggan masuk surga kecuali bersama umatnya. Nabi yang la tadkhulul jannah illa ma ummatihi. Nabi yang kasih sayangnya kepada umatnya melebihi kasih sayangnya seorang ibu kepada seorang anak. Nabi yang kepada umatnya sangat kasihan, selalu mendoakannya, padahal umatnya bukan siapa-siapanya, bukan keluarganya, bukan sahabatnya, bukan ahlul baitnya, tapi selalu didoakan oleh Rasulullah SAW. Nabi yang khuluqul Quran syamilatun, akhlaknya, perangainya sama seperti Al-Quran. Siapakah Nabi tersebut? Tak lain dan tak bukan ialah panutan kita, junjungan kita, Sayyidina Taha Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di hari kiamat nanti kita diakui oleh beliau sebagai umatnya. Semoga di hari kiamat nanti, di yaumul mahsyar nanti, kita dikumpulkan bersama beliau. Semoga ketika kelak kita berkata, ya Rasulullah, kun syafi'ni yaumal hasyri wal jima'. Ya Rasulullah, tidak maukah engkau, sudikah engkau memberikan syafaatmu pada hari perkumpulan ini, pada hari kebangkitan ini? Semoga ketika kita berbicara seperti itu Rasulullah menjawab, na'am, ana laha. Baik, aku akan memberikannya kepadamu. Aku mau memberikannya kepadamu. Karena kenapa? Engkau bagian daripada umatku. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman ini yang penuh dengan fitnah ini, di akhir zaman yang penuh dengan huru-hara ini, di akhir zaman yang penuh dengan kekacauan ini, banyak kejadian-kejadian yang sangat memprihatinkan, kejadian-kejadian yang sangat menyedihkan, khususnya bagi umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baik yang tua ataupun yang muda semuanya sedikit demi sedikit telah lari daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit demi sedikit telah lari daripada akidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah zaman ini yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadisnya? Apakah mungkin zaman ini yang Rasulullah maksud dalam hadisnya yang berbunyi, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismuhu wa minal imani illa rasmuhu wa minal qur'ani illa harfahu hammuhum butunuhum dinuhum turahimuhum kiblatuhum nisa'uhum la bil qalili yakna'un wa la bil kathir yashba'un. Sayati zamanun ala ummati, kata Rasulullah, akan datang suatu zaman kepada umatku, akan datang suatu zaman kepada umatku, kata Rasulullah, yang mana pada zaman itu umatku akan ditimpa oleh beberapa bencana, oleh beberapa musibah, beberapa fitnah, beberapa kejadian. Kejadian apakah itu? Yang pertama Rasulullah menyebutkan la yabqa minal islami illa ismuhu, tidaklah tersisa daripada keislaman melainkan hanya namanya saja. Maksudnya apa? Banyak orang-orang di akhir zaman ini mengaku dirinya Islam, mengaku dirinya Muslim, tapi sedikit pun tak menampilkan daripada akhlaknya baginda Muhammad SAW. Mengaku dirinya seorang Muslim yang sejati, tapi meninggalkan daripada rukun-rukun Islam. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, buniyal Islam ala khamsin, dibangunnya Islam itu atas 5 perkara, itu rukun Islam.
Tapi banyak di antara zaman-zaman sekarang, dia orangnya sehat, orangnya mampu, kaya, tapi enggan untuk pergi haji. Apakah masih pantas untuk dikatakan seorang muslim? Banyak orang yang badannya sehat, tapi enggan untuk berpuasa. Apakah masih pantas untuk dikatakan seorang muslim? Ada pula orang yang kaya, tapi enggan untuk membayar zakat. Apakah masih pantas untuk dikatakan seorang muslim? Mengaku muslim, tapi semua tersebut ditinggalkan. Ada orang yang sehat, tak berpenyakit apapun, tak ada halangan apapun, tapi enggan untuk meninggalkan sholat, bahkan berani meninggalkan sholat secara terang-terangan. Bukankah kata Rasulullah SAW, "Man taraka sholat muta'ammidan faqad kafara jiharan." Barang siapa meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia telah kafir secara terang-terangan. Masih berani mengatakan dirimu seorang muslim? Maka masih pantas dirimu dikatakan seorang muslim? Bukankah dirimu meninggalkan sholat? Bukankah sholat tersebut daripada tiang agama? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang daripada agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan agamanya. Faman tarakaha faqad hamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah merobohkan agamanya sendiri. Dan sholat di akhir kiamat nanti juga menjadi amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu as-shalah. Idza salahat salatuhu salat sa'iru amalih, wa idza fasadat salatuhu fasadat sa'iru amalih. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah salat. Jikalau ditemukan salatnya baik, ditengok salatnya baik, ditimbang salatnya baik, maka semua amalnya dihitung baik. Kalau salatnya sudah rusak, maka semua amalnya juga ikut rusak. Apakah masih pantas untuk disebut seorang muslim kalau untuk meninggalkan salat? Banyak lagi orang mengatakan seorang muslim, tapi tak sedikit pun menunjukkan daripada tanda-tanda seorang muslim. Emang tanda seorang muslim itu apa? Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Disebut seorang muslim, tanda seorang muslim, ciri seorang muslim yang mana muslim yang lain merasa aman, merasa tentram, merasa damai daripada mulut dan tangannya. Orang muslim yang lain tidak merasa terganggu oleh tangan dan mulutnya. Di zaman yang penuh fitnah ini, di zaman akhir zaman ini, tak perlu kalian mengungkapkan diri kalian seorang muslim. Tak perlu kalian mengatakan, "Oh, saya muslim, saya orang Islam, saya umatnya baginda Nabi Muhammad SAW." Tak perlu, cukup engkau buktikan. Karena kenapa? Man qala ana muslimun fa huwa kafirun. Barang siapa yang mengatakan dirinya seorang muslim, maka sungguhnya dia adalah orang kafir. Maksudnya apa? Tak perlu kalian umbar-umbarkan daripada kemusliman kalian. Tak perlu kalian ungkap-ungkapkan daripada kemusliman kalian. Cukup kalian buktikan, maka kalian adalah muslim yang sejati. Semoga keislaman kita tak dijaga oleh Allah SWT sampai kita menjemput daripada ajal. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kejadian yang kedua kata Rasulullah SAW, "La yabqa minal imani illa rasmuhu." Tidak tersisa daripada keimanan melainkan hanya tinggal bentuknya saja. Maksudnya apa? Banyak orang-orang yang mengaku daripada beriman, pakaiannya seperti orang beriman, pakaian serba putih, pakai imamah, pakai sorban, tapi sebenarnya ia adalah orang yang berhati busuk. Semua ibadahnya bukan karena Allah, tapi karena ingin mendapatkan pujian daripada manusia. Inilah yang terjadi pada zaman sekarang. Tak jauh bedanya pada zaman yang terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang mana pada zaman tersebut ada seorang pemerintah yang mengadakan daripada acara, yang mana di acara tersebut diadakan daripada sholat, berzikir, daripada qiyamul lail dan lain-lain sebagainya. Dan kata si pemerintah tadi, siapa yang hadir, yang mau menghadiri majlis tersebut akan diberikan uang. Maka berbondong-bondonglah masyarakat pada zaman tersebut menghadiri majlis yang diadakan oleh pemerintah tadi. Kemudian diundanglah Syekh Abdul Qadir Jailani untuk memberikan nasihat. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ingin memulai daripada pembicaraannya, memulai daripada nasihatnya, memulai daripada mau'izahnya, Syekh Abdul Qadir Jailani bukannya memberi nasihat, melainkan berkata, "Rabbuhum, Tuhan kalian berada di bawah telapak kakiku." Gempar satu masjid, heran satu masjid. Bukankah Syekh Abdul Qadir termasuk seorang wali? Tapi mengapa dia mengatakan hal seperti itu? Beraninya dia menistakan agama. Ketika diadili Syekh Abdul Qadir Jailani, dibawa kepada seorang hakim, seorang qadhi untuk dihakimi. Ditanya oleh seorang qadhi, "Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, mengapa kau mengatakan hal demikian? Bukankah itu penghinaan agama?" Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? "Aku tidak menghina agama.
Kalau tidak percaya, lihatlah bawah telapak kakiku ada apa. Ketika dilihat bawah telapak kaki Syekh Abdul Qadir Jailani, ternyata ada sebuah uang dirham. Maksudnya apa? Semua orang yang hadir pada majlis itu semuanya bukan karena Allah, niatnya bukan karena Allah, sholatnya bukan karena Allah, zikirnya bukan karena Allah, sholatnya bukan karena Allah, baca Quran bukan karena Allah, melainkan hanya uang yang dijanjikan oleh pemerintah tadi. Semoga kita dijaga daripada hal-hal tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa kita amalkan pada kehidupan kita sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Astaghfirullahal 'azim li wa lakum min syarril muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghaffarur rahim.